Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami Gajah Mada bagian 21. Suasana menjadi hening di antara mereka. Justru dari alun-alun suara tabur kembali terdengar riuh. Rupanya Rakuti menyiagakan kembali pasukan untuk menyerbu. Gajah Mada segera menyiapkan pasukan panah yang siap menghambat laju gerakan mereka. Namun, Gajah Mada harus melihat kenyataan dan bertindak bijak. Pasukan Jalapati dan Jala Rananggana yang berada dalam keadaan letih luar biasa itu tak mungkin dipaksa bertempur lagi, melampaui batas kemampuan mereka. Hanya ada beberapa pilihan yang dihadapinya tanpa memberikan pilihan yang lain. Pilihan itu pun sangat tidak menyenangkan. Apa boleh buat? Gajah Mada berkata, rupanya aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengungsikan tuanku Jayanegara. Akan tetapi, kelak aku pasti akan kembali untuk memberi pelajaran kepada Dharma Putra Winesuka bahwa betapa mahal harga tebusan perbuatan mereka. Bekal Gajah Mada segera mengadakan pembicaraan dengan para senopati pimpinan prajurit Jalapati dan Jala Rananggana. Melalui pembicaraan itu telah diperoleh kesepakatan bekal Gajah Mada akan berusaha mengungsikan Jayanegara melalui pintu belakang. Para prajurit gabungan Jalapati dan Jala Rananggana diminta untuk menghambat, sekedar untuk memberikan waktu yang cukup untuk meloloskan diri. Para bayangkara yang mengintai di atas dinding segera ditarik untuk mengawal Jayanegara dan tugas mereka digantikan oleh para prajurit Jalapati. Apalagi ada yang resah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu adalah bekal Gajah Mada. Keterangan yang diperolehnya dari orang yang menyelubungi diri di balik topeng dan tebalnya kabut sangat mengganggu ketenangan hatinya. Bagaskoro Majer Kawurian memberitahu aku bahwa dalam pasukanku terdapat mata-mata. Jika kelilip itu tidak segera kuenyahkan, maka kemanapun aku pergi, Rakuti akan terus membayang-bayangi. Harus aku temukan cara agar telik sandi musuh pengkhianat Bayangkara itu menampakkan jati dirinya. Siapakah sebenarnya pengkhianat di antara kami itu? Pertanyaan itu terus berkecamuk di benaknya. Masih dengan diganduli berbagai tanda tanya, Gajah Mada berlari menuju ke Balai Maguntur dan langsung mengarah ke wisma tempat tinggal raja yang berada di bagian belakang istana setelah melewati penyekat Bajang Catur. Sebenarnya lah, apa yang dicemaskan bekal Gajah Mada itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba di balik dinding dan tidak diketahui siapa pelakunya, seorang telah melepas anak panah. Bukan anak panah sewajarnya, karena yang dilepas panah jenis tertentu yang bisa membumbung ke udara, menimbulkan suara berdesing tajam. Seorang prajurit berlari membawa anak panah itu kepada Rakyan Pangsa. Pangsa segera membuka rontal yang terikat pada batang panah dan cepat-cepat membacanya. Jayanegara akan segera meloloskan diri. Tertulis di dalam rontal itu. Cegat semua pintu gerbang, utamanya pintu belakang istana. Dengan langkah lebar, Pangsa membawa berita yang sangat penting itu kepada Rakyan Kuti. Jayanegara akan meloloskan diri. Tertawa Rakuti. Mereka pikir gampang untuk melarikan diri. Rakuti bertindak cepat dan tidak mau berlama-lama. Perintahnya segera jatuh untuk menyegat Jayanegara. Sejenak kemudian, pasukan berkuda yang telah disiagakan berderap kencang menuju sasaran. Terdapat beberapa pintu yang mungkin dilewati Jayanegara.
Rakuti segera memberikan perintah untuk mengepung istana dan mengelilinginya dari ujung ke ujung. Dengan demikian, tak mungkin Jayanegara meloloskan diri. Perintah itu segera diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Berita bahwa Sri Jayanegara akan melarikan diri dari istana menyebar ke segenap pasukan Jalayuda, menjadikan dorongan semangat bagi mereka untuk berusaha menangkap Jayanegara hidup atau mati. Apalagi Rakuti mempunyai kemampuan membakar semangat mereka dengan mengobrol berbagai macam janji. Gajah Mada telah menemui Gagak Bongol dan Lembang Laut. "Bagaimana Kakang Bekel?" Gagak Bongol bertanya. Dari wajahnya jelas tidak tenang. "Keadaan sudah tidak bisa dipertahankan lagi," jawab Gajah Mada. "Kita harus menyiapkan pengungsian." Gajah Mada tak mau berjudi dengan keterbatasan waktu. Dengan agak bergegas, Gajah Mada menemui Jayanegara. Pintu bilik pribadi Raja Majapahit itu diketuknya. "Siapa?" Ada pertanyaan dari dalam. "Hamba tuanku," jawab Gajah Mada. "Ada hal penting yang perlu hamba sampaikan kepada tuanku." Pintu yang tertutup itu kemudian terbuka. Beberapa saat lamanya Sri Jayanegara memandang bekal Gajah Mada. Mulut Gajah Mada justru tiba-tiba terkunci, merasa tidak tega menyampaikan kenyataan pahit yang terjadi kepada rajanya. Namun Jayanegara justru tersenyum. "Aku tahu," kata Jayanegara, "jika kau memutuskan mengungsikan aku siap. Sebaliknya, jika kau menyerahkanku pada Rakuti, aku siap." "Oh tidak tuanku," Gajah Mada memotong. "Hamba dan para bayangkara tidak akan pernah menyerah, apalagi punya gagasan untuk menyerahkan tuanku kepada Rakuti. Hamba akan mengungsikan tuanku ke tempat yang aman. Akan tetapi, hamba bersumpah pada suatu ketika kelak, hamba pasti akan kembali untuk membleset kulit Rakuti." Jayanegara mangut-mangut. "Dengan cara bagaimana kau membawaku meninggalkan tempat ini?" Jayanegara kembali bertanya. "Istana telah dikepung tuanku," ucap Gajah Mada. "Meski demikian, tuanku tidak perlu cemas. Pasukan Bayangkara pasti bisa menerobos kepungan itu. Hamba juga sudah menyiapkan tiruan tuanku untuk mengelabui mereka. Di saat musuh terpancing dalam tiruan tuanku, saat itulah tuanku meloloskan diri dari pintu yang lain." Jayanegara menebar pandang mata ke seluruh ruangan, seolah terlampau berat bagi Raja Majapahit itu untuk berpisah dari tempat kediamannya. Apalagi seharusnya dalam keadaan macam apapun, istana harus dipertahankan mati-matian. Sri Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya telah membangun Majapahit dengan susah payah. Kolo Gemet atau Jayanegara yang hanya mewarisi saja ternyata tidak mampu mempertahankan dari jarahan orang yang tidak bertanggung jawab. "Ampun tuanku," berkata bekal Gajah Mada, "waktu yang ada amat mepet. Tuanku harus meninggalkan istana sekarang juga." Betapa kecewa Kolo Gemet, namun pada kenyataannya memang tak ada pilihan lain. Sri Jayanegara memandang kedua kotak besi di sebelahnya dengan segenap kebingungan. Ada harta yang tiada ternilai harganya di dalam kotak itu yang harus diselamatkan dari jarahan Rakuti. Sebuah hal yang diyakini Jayanegara adalah gemerlap harta berkesanggupan membuat orang berbuat dan berpikir tidak sewajarnya, termasuk Bayangkara sekalipun. Dari halaman samping tempatnya dari kandang macan terdengar suara harimau mengaung. Binatang kelangenan itu ternyata gelisah karena penciumannya yang tajam mampu menangkap adanya bau darah yang menyengat. Harimau itu tentu kelaparan
karena seharian tidak ada yang menyediakan makanannya. "Kalau aku tinggalkan istana ini," berkata Sri Jaya Negara, "lalu siapa yang akan mengurusi harimau itu?" Gajah Mada agak jengkel karena Jaya Negara masih banyak mempertimbangkan. Bahkan seekor harimau pun mampu merintangi langkahnya. "Tuanku," jawab Gajah Mada, "harimau itu tentu ada yang mengurus. Jika Rakuti menduduki istana ini, Rakuti tentu akan merawat harimau itu dengan baik. Rakuti tentu berpikir harimau itu harus diberi makan. Bahkan jika perlu, Rakuti sendiri akan masuk ke dalam kandang itu untuk sarapan harimau itu." Jaya Negara terdiam. Gagak Bongol yang mendengar pembicaraan itu nyaris tak bisa menahan tertawa. Sekuat tenaga, Gagak Bongol berusaha menahan diri dan membuang tatapan wajahnya ke arah lain. Sri Jaya Negara tidak merasa ada sesuatu yang lucu pada ucapan Gajah Mada itu. Kembali, Jaya Negara menebar pandang ke seluruh ruang. "Tuanku, waktu kita mepet sekali," desa Gajah Mada. "Mohon tuanku segera berangkat sekarang juga." Sri Jaya Negara melangkah mondar-mandir. Jaya Negara yang tidak segera mengambil keputusan itu menambah kejengkelan bekal Gajah Mada. Rasa-rasanya bekal Gajah Mada ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya. Di luar bilik pribadi istana, beberapa orang prajurit Bayangkara telah bersiap diri. Semua gelisah karena harus menunggu. Waktu yang bergerak dirasa terlampau cepat. Gajah Mada bertambah gelisah ketika dari arah pendopo istana terdengar sorak-sorai gemuruh. Rupanya pasukan pemberontak telah berhasil menjebol regol Purawakra. Bagai banjir bandang, pasukan yang sudah kesetanan itu memasuki alun-alun dalam. Pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana yang berhasil dihimpun kembali dengan susah payah mencoba membendung gerakan pasukan yang mengalir seperti sungai. Dari arah belakang, Rakuti terdengar berteriak-teriak memberi semangat kepada pasukannya. Sebenarnya lah saat mana prajurit yang berada di atas dinding regol kehabisan anak panah, maka dengan leluasa pasukan Jalayuda yang menggunakan gelondongan pohon kelapa menghantam regol berkali-kali. Meskipun telah diselarak dengan besi yang kuat, dihantam dengan gelondongan kelapa berkali-kali, pintu regol itu pun jebol. Pasukan Jalayuda menyambut keberhasilan itu dengan bersorak-sorak riuh rendah. Dengan beringas, pasukan yang terbujuk oleh janji-janji dan angan-angan mulu itu menerobos masuk ke dalam istana dan menyerbu dengan beringas. Maka terjadilah pertempuran yang riuh, pertempuran yang tidak terikat dalam perang gelar lagi. "Tangkap Jaya Negara!" teriak Rakuti. "Tangkap Kologemut! Kita harus seret dia ke alun-alun dan ikat di belakang 4 ekor kuda yang berlawanan arah. Ayo, jangan sampai Jaya Negara dan bekal Gajah Mada lolos." Pertempuran yang amat riuh berkecamuk di dalam istana. Dari tempatnya berada bekal Gajah Mada, bahkan mulai bisa melihat pertempuran yang terjadi itu menyebar ke segala penjuru. Bekal Gajah Mada terpaksa harus menelan keresahannya. "Tuanku," Gajah Mada gelisah, "tuanku harus menghargai waktu." Rasa kecewa yang dirasakan Jaya Negara ternyata benar-benar sempurna. Sesempurna itu pula Jaya Negara tak bisa menerima kenyataan itu. Jaya Negara yang di masa muda bernama Kologemet itu seolah harus mempertanggungjawabkan yang terjadi pada mendiang ayahnya yang sudah mendahului pergi menghadap Sang Pencipta. Istana ini tidak mungkin dipertahankan lagi. Jaya Negara bertanya lirih. "Aku harus terusir dari tempat ini." Gajah Mada menggeleng-gelengkan amat jengkel. "Silahkan tuanku mengintip keluar," jawab Gajah Mada agak kasar. "Silahkan tuanku melihat dengan mata kepala sendiri
Pertempuran telah menyebar kemana-mana. Pasukan pemberontak benar-benar berupa banjir bandang. Kita tidak punya waktu lagi. Gagak Bongol terpancing ikut dengan tidak sabar melihat sikap Srijaya Negara yang belum mengerti juga terhadap keadaan. Ampun tuanku, berbicara Gagak Bongol, kami prajurit Bayangkara rela mati untuk melindungi tuanku. Akan tetapi kami merasa kecewa karena tuanku sendiri belum juga mengerti terhadap keadaan. Jika tuanku tidak segera memenuhi saran Kakang Bekel Gajah Mada, maka kita semuanya akan mati, termasuk tuanku. Barangkali Rakuti lebih senang jika bisa melempar tubuh tuanku ke dalam kandang macan yang kelaparan itu. Gajah Mada kaget oleh ucapan Gagak Bongol yang dirasanya sangat kasar itu. Tetapi ternyata ucapan itu mampu membangunkan Jaya Negara yang sejenak seperti orang yang kebingungan. Baiklah, ucap Jaya Negara, apa boleh buat? Jika kita harus pergi meninggalkan istana, maka marilah masuk semuanya. Gajah Mada, Gagak Bongol, dan Lembang Laut kebingungan mendengar jawaban Jaya Negara itu. Yang dibutuhkan adalah segera meloloskan diri dari istana, tetapi Srijaya Negara malah meminta mereka untuk masuk ke dalam biliknya. Para Bayangkara saling pandang kebingungan. Masuklah, ucap Jaya Negara sekali lagi. Semuanya, aku meminta semua masuk. Gajah Mada dan Gagak Bongol saling lirik. Nyaris kepala Gajah Mada yang jengkel itu meledak. Namun Bekel Gajah Mada memang harus menyabarkan hati menghadapi sikap Jaya Negara yang terasa aneh itu. Gajah Mada melepas isyarat kepada prajurit Bayangkara yang lain yang telah bersiaga di depan pamengitan, di sudut bahu mana atau tempat meletakkan sesaji pemujaan, serta dari Balai Witana tempat raja menerima beberapa sang sewaka. Di sudut bahu mana atau tempat meletakkan sesaji pemujaan, serta dari Balai Witana tempat raja menerima mereka yang sewaka, beberapa prajurit kaki tangan pemberontak terlihat berlari sambil mengacung-acungkan senjata. Jaga rapat bilik Jaya Negara, teriak Rapangsa. Namun Jaya Negara berteriak, semuanya masuk, aku minta masuk. Meski dikanduli rasa heran, segenap prajurit masuk ke dalam bilik pribadi Prabu. Manakala semua Bayangkara telah masuk ke dalam bilik itu, mereka makin dibuat bingung oleh Srijaya Negara yang menutup pintu dengan selarak. Tuanku, Lembang Laut merasa dadanya nyeri. Apa tuanku berpikir tempat ini cukup aman dari Rakuti? Rakuti tidak akan mengalami kesulitan untuk menjebol pintu ini. Yang kita butuhkan saat ini meloloskan diri dari istana, bukan bersembunyi di ruangan ini. Srijaya Negara menebar pandang matanya ke segenap prajurit Bayangkara yang ada. Tanpa banyak bicara, Jaya Negara melangkah menuju ke meja batu yang terletak di sudut ruangan itu. Jika kita harus pergi, ucap Jaya Negara, aku tidak ingin harta istana yang dimiliki negara dijarah oleh Rakuti. Harta itu milik rakyat dikumpulkan dari upeti dan pajak yang harus digunakan untuk membangun negara. Harta itu berada di dalam kedua peti itu. Keduanya harus dibawa dan tidak boleh terpisah dariku. Para Bayangkara makin jengkel melihat sikap Srijaya Negara yang masih bingung juga sebelum bertindak cekatan. Para Bayangkara jengkel karena Jaya Negara masih sempat-sempatnya berpikir hal lain. Sementara itu, atas perintah Rakuti, pasukan yang telah menerobos masuk ke dalam lingkungan istana sebagian langsung bergerak menuju bangunan induk yang digunakan oleh Jaya Negara. Sebagai tempat tinggal, suara Rakuti yang berteriak-teriak pun mulai terdengar dari bilik pribadi Jaya Negara itu. Tangkap Jaya Negara dan Gajah Mada.
Berteriak Rakuti, kita seret mereka di belakang kuda. Pertempuran makin menjadi, bukan lagi pertempuran dalam tatanan gelar, tetapi kacau balau seperti perang utah. Suatu pertempuran pedang dan tombak berbaur dengan teriakan kesakitan dan umpatan. Pertempuran di dalam istana itu benar-benar menjadi pertempuran yang amat berdarah. Bau anyir darah itu pula yang membuat harimau Klangenan Jayanegara gelisah dan mondar-mandir dalam kerangkeng. Bau darah itu benar-benar menggoda binatang ganas berkaki 4 itu. Jayanegara makin terlihat tak cekatan dalam mengambil keputusan. Apakah itu suara Rakuti? Bertanya Jayanegara. Serasa akan pecah dinding kepala Bekel Gajah Mada. Benar tuanku, jawab Gajah Mada. Itu suara Rakuti. Jayanegara mangut-mangut. Aku telah mengangkatnya sebagai orang yang diberi kebahagiaan. Aku angkat dia sebagai Dharma Putra Wenisuka. Tetapi inilah balasannya kepadaku, desis Jayanegara. Akhirnya Bekel Gajah Mada benar-benar sampai batas kesabarannya. Teman-teman, kata Gajah Mada yang menahan sesak, marilah kita keluar dari ruangan ini yang mempertahankan kehormatan kita. Kita pasukan Bayangkara yang bertugas melindungi raja boleh ditumbas habis. Akan tetapi setidak-tidaknya Rakuti juga harus mati bersama kematian kita. Kita keluar.